Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna ilman afqahu bi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna faman alamu bihi kayfauna jika marrahimin. Allahumma arzuqna man nabiyina khidul mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina birahmatika marrahimin. Allahumma akrimna binur rahmi wa akhrijna minadz zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wansur alaina birahmatika marrahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak yang saya hormati. Perlu kita mengenang kembali pelajaran kita yang telah lalu, yaitu bab as-sidqu fil aqdi. As-sidqu fil aqdi ini membahas 4 pembahasan. Pertama yaitu jual beli. Yang kedua khiyar. Yang ketiga qirot, dan yang keempat adalah riba. Pada pertemuan pertama jual beli dan pertemuan kedua khiyar telah kita lewati pada minggu-minggu yang lalu. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang qirot dan riba, yaitu di dalam as-sidqu fil aqdi yang bagian 3 dan riba, sub qirot dan sub riba. Di dalam qirot yang akan kita bicarakan, yang pertama adalah pengertian qirot, hukum dan dalil qirot, ketiga rukun qirot, keempat syarat qirot, yang kelima larangan-larangan dalam qirot, yang berikutnya bentuk-bentuk qirot, dan yang terakhir adalah manfaat qirot. Nah, pada pertemuan kali ini marilah kita mulai pembahasan kita, yaitu tentang qirot. Qirot merupakan bagian dari muamalah yang mempunyai nilai-nilai sosial yang tinggi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Muamalah itu adalah hubungan manusia dengan manusia. Dalam hal ini qirot, hubungan manusia dengan manusia dalam hal usaha untuk mendapatkan keuntungan. Qirot menunjukkan bahwa seorang yang mampu mau memberi bantuan kepada orang yang kurang mampu, terutama modal untuk usaha, dan bisa dikategorikan ibadah. Karena sangat jelas unsur menolong terhadap sesama. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi, rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini di awalnya, ini adalah potongan hadis. Di awalnya hadis itu ada bunyi begini: man nafasa'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kemudian ada selanjutnya, hadis itu panjang, kemudian kita potong. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi, rawahu Muslim. Siapa yang mau menolong kesulitan orang mukmin, maka Allah akan menolong orang itu di hari kiamat. Allah selalu menaungi hambanya selagi hamba itu mau menaungi saudaranya.
Allah itu menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Dalam hadis ini kita hubungkan dengan masalah qirot. Kalau ada orang kesulitan tentang modal, maka orang yang mampu harus mau memberikan pertolongan tentang modal kepada orang yang tidak punya modal. Karena mau menolong di bidang hal modal, ini namanya qirot. Perhatikan anak-anak, sekarang pengertian qirot agar lebih jelas. Itu adalah pembukaan ya, sekarang pengertiannya. Dalam kitab Fathul Qorib, Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi menyatakan, Al-qiradu huwa daf'ul malan lil amili liya'mala fihi wa ribhul mal libainihima. Qirot adalah penyerahan harta dari sohibul mal, orang yang memiliki harta, kepada pengelola dana, yaitu pengusaha, sebagai modal usaha. Keuntungannya dibagi antara keduanya. Maksudnya, ada pemberi modal, ada pengelola dana, hasilnya dibagi secara bersama-sama. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa qirot adalah pemberian modal dari seorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Biasanya qirot itu dilakukan pemilik modal baik perorangan maupun lembaga. Perorangan itu modal yang diberikan oleh orang pribadi. Kalau dilakukan oleh lembaga misalnya bisa berbentuk CV, bisa berbentuk PT dalam bahasa ekonominya. Dalam pihak lain yang memiliki kemampuan untuk menjalankan suatu usaha, besar kecil bagian tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Yang penting tidak pihak-pihak yang dirugikan. Apabila qirot menyangkut modal yang cukup besar, sebaiknya diadakan perjanjian secara tertulis dan dikuatkan saksi yang disetujui oleh kedua belah pihak. Kalau dalam bahasa ekonomi sekarang itu, kalau kita misalnya hutang di bank dengan akad qirot, itu ada perjanjian namanya tanda tangan perjanjian antara kedua belah pihak. Yang hutang menandatangani perjanjian itu, yang disediakan perjanjian itu oleh bank yang disebut dengan notaris itu. Nah, itu pengertian qirot. Yang kedua, dalil qirot. Dalam Islam hukumnya mubah atau boleh, bahkan dianjurkan, sebab qirot terdapat unsur tolong-menolong dalam kebaikan. Rasulullah sendiri pernah mengadakan qirot dengan Siti Khadijah ketika Rasulullah sebelum menjadi suami dari Siti Khadijah. Sewaktu berniaga ke negeri Sam. Dalam kenyataan hidup ada beberapa orang yang memiliki modal tetapi tidak sempat mengembangkannya. Sementara itu ada orang lain yang memiliki kemampuan berusaha tetapi tidak memiliki modal. Islam memberikan kesempatan kepada keduanya untuk mengadakan kerjasama dalam bentuk qirot. Rasulullah bersabda, perhatikan ini dalam slide. Salasun fihinna mubarakatul baik ila ajalil muqaradati wa khalatul burri bisairi lil baiti wala lil bai'i. Ini adalah dasar
hukum kirot. Yang artinya ada 3 hal yang diberkahi, yaitu pertama, jual beli yang ditangguhkan. Nomor 1. Nomor 2, memberi modal kepada orang yang tidak punya modal. Ini yang kita bicarakan. Wal muqaradatu. Muqaradah itu adalah kirot, memberi modal. Yang ketiga, mencampur gandum dengan jeli untuk keluarga, bukan untuk dijual beli. Kita tidak bicarakan yang lain, kita hanya bicarakan tentang muqaradhah, yaitu kirot. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yukridu musliman qardon marratain illa kana qasadaqatiha marratan." Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim yang lain dengan 2 kali pinjaman, kecuali perbuatan itu seperti sedekah 1 kali. Pahalanya ini, hadis riwayat Ibnu Majah. Pahalanya orang yang mau meminjamkan modal, memberikan modal kepada orang lain 2 kali, itu sama dengan pahalanya orang sedekah 1 kali. Anak-anak, kita lanjutkan. Yang ketiga pembahasan kita adalah rukun kirot. Rukun adalah hal yang pokok, yang wajib ada dalam setiap ibadah atau akad. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka akad atau ibadah itu tidak sah. Maka rukun kirot dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, malik atau pemilik modal dan amil pengelola modal. Malik dan amil ini syaratnya harus sudah mumayyiz, berakal, sukarela dan amanah. Jadi baik itu si pemilik modal maupun pengelola modal, malik ataupun amil, harus sudah mumayyiz, dewasa, berakal sehat, sukarela, amanah. Mumayyiz itu ngerti, sudah paham. Yang kedua, ada modal usaha atau yang disebut dengan mal, harta. Modal usaha ini bisa berupa uang, bisa berupa barang, ataupun bisa berupa aset lainnya. Modal usaha harus diketahui nilainya, kualitas, kuantitas, dan oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, jenis usaha. Jenis usaha yang dijalankan harus jelas dan disepakati bersama. Tidak boleh orang memberikan modal tanpa mengetahui usahanya. Karena itu jenis usaha itu harus jelas dan harus saling diketahui secara bersama-sama, baik oleh malik maupun oleh amil. 4. Keuntungan. Pembagian keuntungan disepakati secara bersama-sama saat mengadakan perjanjian. Pembagiannya boleh 50-50. Boleh sesuai perjanjian 60%, 40%. Tergantung kedua belah pihak. Yang kelima, ada ijab qabul. Ijab qabul di antara keduanya harus jelas. Harus ada yang menyerahkan dana dan ada yang menerima dana. Ada kesepakatan, akadnya, perjanjiannya. Pengelola modal, pelaksana tidak bertanggung jawab atas kerugian usaha atau perdagangan kecuali disebabkan oleh kecerobohannya. Artinya pengusaha yang menerima modal itu tidak menanggung segala kerugian kecuali kalau sebab kecerobohan. Jika ada kerugian, maka kerugian itu bisa ditutup dengan keuntungan yang sudah ada.
Yang berikutnya, syarat kirot. Pertama, pemilik dan pengelola modal sama-sama dewasa dan berakal sehat. Dua, pemilik dan pengelola modal sama-sama ikhlas, artinya tidak ada paksaan. Tiga, diketahui jumlahnya baik oleh pemilik modal maupun penerima. Keempat, jenis pekerjaan ditentukan oleh penerima modal sesuai dengan bakat dan kemampuan. Lima, kesepakatan modal hendaknya disepakati pada saat mengadakan perjanjian. Enam, ada perjanjian bagi untung antara keduanya, yaitu antara pemilik modal dan pengelola modal. Larangan bagi orang yang menjalankan kirot. Bagi orang yang menjalankan kirot ada beberapa larangan yang harus diperhatikan. Satu, melanggar perjanjian atau akad kirot. Dua, menggunakan modal untuk kepentingan pribadi. Tiga, menghambur-hamburkan modal usaha. Yang keempat, menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan oleh syara'. 6. Bentuk-bentuk kirot. Bentuk kirot dalam praktek kehidupan sehari-hari banyak sekali macamnya. Kirot dapat dilakukan antara perorangan, sekelompok orang, atau badan usaha. Bentuk kirot dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kirot sederhana dan kirot berbentuk modern. Kirot dalam bentuk sederhana. Kirot seperti ini dilakukan oleh perorangan dengan cara bagi hasil dan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum Islam datang, kirot dalam bentuk ini dilakukan oleh umat manusia sebagaimana Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul pernah menjalankan perdagangan ke negeri Syam dengan sistem kirot antara Nabi dengan Siti Khadijah. Rasulullah selaku pelaku usaha, Khadijah sebagai pemilik modal. Kirot bentuk sederhana ini sampai sekarang masih dipraktekkan di perkotaan maupun di pedesaan. Yang kedua, bentuk kirot modern. Seperti saat ini orang menabung di bank syariah yang prinsip-prinsipnya kerjanya berdasarkan syariat Islam dengan cara bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Seorang nasabah yang menyimpan uangnya di suatu bank syariah, dia mengadakan akad dengan pihak bank dalam bentuk kirot. Pihak bank akan menjalankan uang itu untuk berusaha. Sedangkan keuntungannya nanti dibagi berdua antara si pemilik modal dan bank dengan cara bagi hasil. Kirot yang seperti ini sangat terkenal dengan istilah mudharabah. Sekali lagi, akad mudharabah. Akad mudharabah itu artinya akad bagi hasil. Setiap bank syariah, BNI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, Jatim Syariah, semuanya menggunakan sistem mudharabah. Kalau ditanya, sistemnya adalah mudharabah. Jadi bagi hasil. Nah, itu tentang bentuk-bentuk kirot. Selanjutnya beberapa ketentuan dalam kirot.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam masalah qiraat adalah sebagai berikut. Nomor 1, agar pelaksanaan qiraat dapat berjalan lancar, maka diperlukan kemauan dan kemampuan kedua belah pihak. Kedua, pemilik modal harus mempunyai kepercayaan dan kecermatan memilih pengelola dan bidang usaha yang ia modali. 3, pengelola modal pun harus bersifat jujur, amanah, dan profesional. 4, harus mengadakan perjanjian. 5, jika terjadi kehilangan atau kerusakan di luar kesengajaan pengelola modal, hendaknya ditanggung oleh pemilik modal. Tetapi apabila kerusakan disebabkan kelalaian yang disengaja oleh pengelola modal, maka harus ditanggung oleh pengelola. 6, jika terjadi kerugian, hendaknya ditutup dengan keuntungan yang diperoleh pada masa yang lalu. Berikutnya, manfaat qiraat. Ada 6 manfaat qiraat. Yang pertama, membantu sesama dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Kedua, menggalang ekonomi umat. 3, mewujudkan persaudaraan dan persatuan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 4, mengurangi pengangguran. 5, memberikan pertolongan kepada sesama manusia yang kekurangan. 6, mewujudkan masyarakat yang tertib sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Karena begini bagusnya manfaat qiraat, maka qiraat itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan oleh ajaran agama kita. Hikmah qiraat: saling bekerja sama untuk membangun sebuah usaha. Maka ada beberapa hal hikmah dalam qiraat. Pertama, bagi pemilik modal merupakan sarana ibadah karena bisa menolong orang lain untuk melepaskan diri dari kesulitan modal. Yang kedua, menguatkan tali silaturahim antara keduanya. Yang ketiga, terbinanya pribadi yang kuat untuk saling menolong sesamanya. Untuk memudahkan dari apa yang telah kita sampaikan, perhatikan skema akad qiraat yang kita tayangkan berikut ini. Kemudian pelajari dan amati, kemudian diskusikan dengan teman-teman kalian tentang skema qiraat sesuai dengan perjanjian bagi hasil yang sudah kita terangkan di depan tadi. Demikian materi qiraat yang kita sampaikan pada siang hari ini. Semoga menjadikan ilmu yang barokah dan manfaat kepada anak-anak, dan kita bisa menjadi seorang pengusaha atau menjadi pemberi modal kepada orang yang membutuhkan. Kita bisa menolong kepada sesama, dan kita bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dalam bermuamalah akan sesuai dengan syariat Islam. Kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir, anak-anak, apa yang sudah saya sampaikan ini tolong dipelajari berkali-kali, diulangi berkali-kali, didderes. Sebab orang belajar tanpa deres itu tidak mungkin akan berhasil. Faman talabal uluma bi ghairi darsin sayudrikuhu ma tasyabal ghurabu. Siapa yang mencari ilmu tanpa mau belajar sama tahu deres, maka tunggu saja ketika sudah ada, akan berhasil ketika ada
gagak yang berwarna putih. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.